Iya, biasanya gitu sih. Kan Gitu itu ya? kan biasanya gitu. Jadi kita Iya. nggak perlu ngomong banyak ya. Kalau kalau Ah, masalah kalau kayak masalah tadi ya style, tren gitu, monggo silahkan kamu pakai asal yang sopan. Kita biasanya kalau itu cuma oke. simpel aja yang sopan gitu. Maksudnya yang sopan dan bisa Mhm. kan kamu ini kan kerja di sini sekarang sudah berarti image-nya adalah kamu karyawan Margaria. Mhm. Ya tolong, maksudnya dijaga image-nya Iya, sebagai iya, betul. karyawan Margaria. Representatif Tuh. dari perusahaan gitu ya, mewakili Benar. perusahaan gitu ya. Jadi Ya, jadi nilai-nilai perusahaan itu dibawa keluar juga bisa. Nah, tapi kan kayak gini Pak ya, kalau saya pribadi mikir, urusan kantor ya urusan kantor, urusan pribadi ya urusan pribadi gitu kan ya. Kenapa ya saya harus bawa urusan kantor di luar gitu? Mungkin ada juga yang berpikir kayak gitu Pak. Kenapa saya harus benar, merepresentasikan ini sudah di luar jam kerja, jadi saya nggak perlu lagi benar. harus merepresentasikan diri saya sebagai karyawan kantor. Saya mau merepresentasikan Oke, diri saya pribadi gitu. ya itu benar. Itu Mhm, benar. Pemikiran seperti itu benar. Maksudnya ya itu masing-masing. Tapi dalam ya, artian adalah kita itu ibaratnya terikat ya Pak ya, sebagai apa? terikat ya. Bukan terikat sih, tapi lebih ke arah bahwa kita sadar, Mhm, sadar bahwa kita pengennya sadar bahwa teman-teman yang bekerja di Margaria itu mhm, adalah salah satu bagian dari Margaria. Kita sebutnya insan Margaria kalau di mhm, keluarga Margaria. lah ya. Kita ya insan Margaria itu ya seluruh bagian. Mhm, Kita punya semboyan itu satu untuk semua, semua untuk satu. ya, oke, oke. Jadi ketika ada satu orang yang mencoreng Mhm, nama baik Margaria itu pasti akan mencoreng ke semua orang. semua ya, oke. Ya, ya. Bukannya kita langsung membatasi Anda untuk bersosialisasi, membatasi Anda untuk mengekspresikan diri, tidak. Mhm, Tapi ya itu akan harapan kami dengan menjadi insan Margaria itu akan menjadi Anda menjadi insan yang lebih baik dengan sesuaikan mhm, kondisi dengan tempatnya, situasi dengan tempatnya, pada iya, tempatnya. iya. Itu aja sih. Oh, berarti nilai-nilai yang sudah diajarkan dari insan Margaria ini diharapkan bisa tertular di kehidupan dia di luar gitu ya, dan bisa Benar. insya Allah sih bisa bisa dipraktekkan juga gitu ya. Selama Iya, itu mengandung kebaikan, betul ya Pak ya? betul. Ya itu Hmm, makanya itu intinya ya ya. kita kan apa ya selalu kita sampaikan di setiap pagi kita baca kode etik, kita Ya, selalu mengingatkan ke teman-teman tentang kita insan Margaria gitu. mhm, Gitu. Simbol-simbol itu selalu kita sampaikan sih lah. Itu harapannya dengan kita selalu menyampaikan itu secara simbolis ya dari mhm, perkataan, dari tulisan, melalui surat, mhm, melalui email, mhm, melalui kita berinteraksi itu kan langsung masuk ke bawah sadar. mhm, mhm. Nah, harapannya kita harapannya ya itu akan mempengaruhi dia menjadi insan yang lebih baik lagi. Iya, iya, Tuh. iya. Wah, ya alhamdulillah sih Pak kalau misalkan apa namanya, sudah menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, baik lagi nih Pak, balik lagi ke pertanyaan terkait dengan rekrutmen Bapak nih ya. Ya. Biasanya itu kan banyak kandidat-kandidat itu kan, misalkan Bapak nyarinya kayak tadi ya, customer service, terutama Hmm, yang di background-nya itu kayak tadi Bapak bilang ya kan, hmm, kita itu customer service itu minimal SMK pendidikannya, ya kan. hmm. SMK-nya itu misalkan jurusan A, ternyata yang ngelamar ini SMK juga tapi jurusan mesin, Hmm. Pak. Bakal dijadikan pertimbangan nggak? Nah, ini tadi yang mau tak sampaikan sebenarnya. Jadi di yang baru ini yang sudah saya terapkan itu kita kalau dulu tuh namanya kan cek referensi ya. Ya. Nah, kalau sekarang kita cek sosmed. Oh, aktivitasnya ngapain aja? Ya, biasanya misalnya kalau dia pun misalnya teknik mesin gitu ya. Tapi Mhm, kalau dari caranya dia menyampaikan apa tuh namanya bikin caption atau apa di Facebook atau di Instagram itu kan oh, dia bagus kok cara penyampaiannya. mhm, Kan nggak masalah juga kan gitu. Nah, mhm, makanya itu sekarang nah sekarang ini nih makanya kenapa sosmed itu sebenarnya sekarang bisa jadi salah satu kunci untuk melakukan evaluasi atau proses seleksi kepada karyawan. Karena apa? Orang nggak mungkin bohong di sosmed sekarang. lah, kata siapa, Pak? Bisa aja dia Maksudnya punya dia 2 akun loh, Pak. iya paham, tapi kan biasanya tetap ditautkan. Gitu. Kalau itu tetap kita tahu lah, kita kan juga punya IT lah kan gitu. Kita, makanya itu Oke. kita minta minta
kita kan minta sekarang itu sosmednya apa? Instagram ada, Mm-mm. ada. Nah, Instagram ada, Twitter punya, Facebook apa? Nah, itu kita semua kita lihat di situ. Hmm. Tapi Gitu. Itu gimana salah Pak? satu. Apa namanya? Tindakan preventif Bapak, Heeh, misalkan orang yang Bapak mau cari tahu, dia heeh, punya banyak akun fake, tapi dia punya akun asli satu gitu ya. Tapi heeh. dia punya banyak nih akun fake. Di sini dia semacam kayak apa ya, orang-orang yang ekstrovert, ya ekstrovert ya Ya, kan? ya adalah yang gitu kan banyak kan Iya. sekarang juga ya. Jadi dia Nah, ngasih ngasih akun yang oh, memang positif semua. Tapi di luar itu nggak mungkin. akun fake-nya tuh menghina lah, inilah, Nggak itulah. mungkin. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kawan, Pak. Apa ya? Orang bikin akun fake itu kan sebenarnya untuk hal-hal yang tidak baik kan. Iya, Ya, makanya kebanyakan ya. nggak mungkin dia, ya, dia mungkin ngasih akun fake yang dia cuman isinya apa yang baik-baik itu nggak mungkin gitu. Itu satu. Kalau dia mau ngasih akun fake, itu pasti kebanyakan orang nggak ya, mungkin tapi nggak maksudnya nggak umum lah gitu. Nah, Kebanyakan orang bikin akun fake itu untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jadi dia nggak bakalan ngasih akun fake. atau merahasiakan sesuatu lah intinya sih. Iya, Supaya dia intinya tidak gitu. kelihatan jati dirinya Nah, sih. ya. Terus yang kedua, misalnya, oke Pak, berarti kalau gitu dia bikin akun fake yang jelek-jelek, berarti di Facebooknya apa di sosmednya yang asli dia baik-baik. Oh, belum tentu. Hmm. Misalnya begini, kalau saya sih ini agak sedikit buka ya, masih ada aspek-aspek yang lain yang kita soroti. Misalnya dia melamar sebagai kayak tadi desain grafis. Hmm. Kita lihat Facebooknya, dia ada enggak yang kayak tautan yang ke arah yang berbau desain grafis? Hmm. Harusnya kalau dia senang desain grafis pasti ada dong. Hmm. Hmm. Kalau nggak ada sama sekali berarti perlu diragukan dong. Nah, itu nanti Hmm. kita tanyakan, kok aneh ya Facebookmu nggak ada desain grafis ya terkait dengan desain grafis. Itu Hmm. salah satu contoh seperti itu sih. Hmm. Mungkin dia nanti Atau akan mungkin menjelaskan gitu ya alasannya ya, kenapa. ya dari situ kan nanti bisa tahu bohong Ya, atau enggaknya. Tuh. Ya, oke. itu salah satu sih. Kan biasanya kan kalau kita punya hobi Hmm. terkait dengan hobi kita, apa minat kita, apa Ya, interest kita, itu kan kelihatan di sosmed kan. ya. Nah, itu dia yang salah satunya untuk kalau memang dia interestnya di konten kreator, wah pasti kelihatan dong gitu. Nah, Ya. kalau enggak ada di sosmednya terus dia ngelamar jadi konten kreator loh. Lah, Iya, apa yang kamu tunjukkan gitu kan seperti itu sih. betul, betul, betul. Berarti untuk yang cek referensi tadi sudah jarang dilakukan berarti, Pak? Jarang sekarang. Jarang ya? Kan Kenapa, sekarang Pak? juga cek referensi itu juga kadang kita nggak tahu itu fake atau beneran loh. Lah kan kita kan bisa telepon ke rekannya di kantor sebelumnya. Ya, Misalkan tapi HRD-nya gitu apakah kan. apa itu orang yang sebenarnya? Lah, kan misalkan Bapak ada Pak Klaring nih. Kan ketahuan tuh Ya, nama dan jabatan nih. ya, Untuk klarifikasi tinggal ditelepon kan ya, ke kantor sebelumnya ya, gitu kan, ada nomor telepon benar. kantornya gitu, kita tinggal googling atau buka websitenya nomor teleponnya Ya, 021 misalkan bla bla bla. ya, Telepon, "Halo ya, dengan Ibu ABC," misalkan kayak gitu kan. ya, Nah, kita ingin uh, klarifikasi bahwa atas nama ini dulu pernah bekerja di perusahaan Ibu, biasanya kan kayak gitu tuh. ya. Tapi itu pernah dilakukan dulu ya, Pak, ya? Cek Pernah. referensi Nah, kayak gitu ya? itu saya agak meragukan terkait dengan cek referensi itu karena saya sering kejadian. Heeh, Jadi kita menghubungi ke perusahaan heeh, tempat dulu dia yang bekerja, bersangkutan bekerja. mhm, Kita telepon, halo ini, iya, iya, benar. Coba minta dihubungkan dengan HRD-nya. mhm, Biasanya pada umumnya kalau perusahaan besar itu yang jawab operator ya, ya betul, atau orang yang ngaku operator, bisa jadi ya kan itu. bisa Coba jadi. dong disambungkan sama HRD-nya. Tapi kita kan nggak tahu itu HRD benar atau enggak. Betul juga sih. Karena saya pernah beberapa kali itu kejadian seperti itu. Ngaku-ngaku. Ya, jadi kita cek referensi, telepon ke perusahaan sebelumnya. Yang saya telepon itu namanya sama, namanya sama,
jabatannya sama dan lain sebagainya. Saya tanya tentang si A, benar ini pernah bekerja? Ya benar. Gimana waktu bekerja dan lain sebagainya, itu seperti itulah. Ya, ya. Nah, besoknya beberapa hari kemudian itu kan ada acara dari Disnaker. Ketemulah gitu ya. Lah, itu kan dari perusahaan itu. Itu HR manajernya perusahaan itu. Saya samperin dong. Sok kenal, sok dekat. Pak, kemarin saya yang telepon, Pak. Siapa ya? Lah, Siapa ya? Pak, saya dari Margaria, Pak, yang kemarin telepon tentang karyawan ini. Telepon. Kapan ya? lah, Lah, kecelik nih. ya, lah, Pak, mohon maaf. Akhirnya saya cek kan. Ini nomor teleponnya Bapak kan? Nomor telepon kantornya Bapak. Ini ekstensinya. Nomor teleponnya bener, Mas. Ekstensinya salah. Temennya dia. Nggak tahu, oh ya. Aduh. Ya kan? Jadi nanti Aduh. kalau ada telepon dari Margaria, lu ngaku-ngaku sebagai Eh, ini ya. Nanti Ih, kalau misalkan dia ada telepon nanya-nanya tentang gue, lu baik-baikin gue ya. ih, Itu ya paling. ih. Ya. Dan itu beberapa kali sih. Wah, berarti Itu. tapi dari psikotesnya gimana, Pak? Nah, kalau psikotes kan nggak bisa seperti biasanya kan kalau yang kayak gitu tuh biasanya yang pernah seringnya biasanya itu yang bermasalah dengan keuangan sih biasanya loh ya Oh. gitu. Oke. Bukan suatu pelanggaran yang berat tapi apa namanya berkaitan dengan punya keuangan lah biasanya. Hmm. Itu biasanya seperti itu sih. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Wah. Waduh, nah sering jadi akhirnya kita banyak 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 apa istilahnya banyak nemu hal-hal yang kayak gitu tuh ya setelah kita apa ada komunitas HR se-Jogja itu kita Hmm? juga tahu oh alah gitu Oh, jadi gitu kayak tukeran data gitu ya? ya gitu. Gitu. Tapi kan akhirnya gini tapi kadang ya apa ya kalau buat tukar-tukar menukar data itu juga kadang kan satu perusahaan saingan untuk mendapatkan orang kandidat tertentu kan juga. Hmm. Nah, itu juga kita nggak bisa langsung ngasih apa adanya juga sih gitu. Nah, Betul. itu dia. Itu Walah. ya makanya akhirnya ya dan itu takes time sekali ngubungin itu kadang kan nggak nyambung kadang ya. Udah Ya, sekarang udah pakai. ya, Jadi ya, kalau ya, ya. sosmed kan lebih pasti gitu. Ya, ya, betul sih ya. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan juga. Nah, next question nih, Pak. Kalau misalkan ya, Bapak kan mungkin bisa di-share dong, Pak, pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang biasanya Bapak tanyakan kepada job seeker umumnya sih, Pak? Ya, tapi kan mungkin ya kita mungkin sama-sama tahu lah ya, Pak ya. Job seeker sekarang kan seperti Iya. Bapak tadi kan pinter-pinter gitu ya. Di Google Nah, juga Bapak ketik bagaimana oh cara iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD. Udah ada Iya, semua, Pak. ya, Cara-cara jawabnya ada semua sih, Pak. Kalau ya, kalau konten saya ini saya mendatangkan Bapak nih. Jadi saya tanya ke Bapak gitu kan, secara ya, langsung gitu kan. Nah, itu biasanya yang ya. Bapak tanya itu pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu kah? Misalkan ya, "Coba Hmm, ceritakan tentang diri Anda." Nah, selanjutnya, hmm, "Sebutkan hmm, kelemahan-kelebihan Anda." Terus, hmm, eee, 5 tahun dari sekarang, Anda melihat diri Anda itu seperti apa? Terus motivasi Anda untuk bekerja di perusahaan kami apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan hmm, umum ya, Pak, ya? hmm. Nah, itu idealnya menurut Bapak, yang Bapak harapkan keluar dari mulut si kandidat tersebut, itu jawabannya seperti apa sih, Pak? Jawaban yang bisa membuat lawan bicara tertarik. Misalnya Dan adalah dan 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 yakin gitu? ya, ya pasti yakin harus utama, yakin. Jadi Ya, kayak apa menunjukkan intonasi yang ya, kuat mhm, dan teratur gitu ya. Enggak kalau itu gugup-gugup Pak, gitu ya? nah itu kan sudah kelihatan kan gitu. Nah, itu Ya, intonasi tetap harus dijaga. Terus itu apa? Gestur tubuh. Saya paling senang tuh ngeliatin gestur tubuh. Karena berarti gestur eye tubuh contact nggak bisa berarti eye contact juga bisa, Pak, ya? eye contact sama gestur tubuh sih. Oke. Kalau saya nggak cuman eye contact,
Jadi saya mempelajari gestur karena memang saya mempelajari gestur tubuh ya, body language. Nah itu saya benar-benar gunakan itu untuk tahu apakah orang ini bohong atau enggak, Oh, atau ada sesuatu yang ditutupi dan lain sebagainya. kalau Bapak nilai saya seperti apa nih, Pak? Kalau Bapak nilai saya seperti apa, Pak? Gestur saya dari tadi kayak gini. Kadang-kadang rambut saya Ya, turun, saya benerin rambut. Kadang-kadang ya, kan job seeker juga kayak ya, gitu kan, Pak, ya, pada saat interview. ya, ya, Anggap aja, Pak, ya, saya interview ya, sama Bapak nih. Coba ya, Bapak ya. ajukan pertanyaan ke saya, atau saya ajukan ke Bapak, Bapak jawabannya apa? Coba sebutkan bukan pengalaman, ceritakan apa namanya, mengenai diri Anda. Ini saya yang jawab ya. Bapak yang jawab. Anggap aja saya Oke. HRD, saya interview Bapak, Oh, oke, ya oke, kan? oke. Coba Ya, ya, ceritakan ya. mengenai diri Anda. Nah, ini kalau saya tetap harus begini. Kayak Nah, gini nih. ya. Oke. Iya. Itu gestur. Oke, kayak gini ya, Pak ya. Gestur jangan nyender. Jangan nyender kayak gini. Oke. Jangan nyender tapi jangan terlalu maju. Tapi kan orang kan pengen duduknya nyaman, Pak. Hah? Apa dipersalahkan, Pak? Pengen duduk nyaman Ya, kayak gini. enggak. Apa Ya monggo atau kalau sorry nih, Pak. Kalau duduk Hah? nyender itu apakah ada sesuatu arti tertentu, Pak? Iya, ada artinya Ada tertentu. ya. Dan itu tidak dalam interview tidak disarankan ya? Kalau saya loh ya, kan Ya. kalau hal ini kan setiap orang punya perspektif Nah, masing-masing. betul. Setuju saya, Pak. Gitu. Tidak bisa Punya disamaratakan. Ya, jadi sebenarnya ini sorry ya, maaf mungkin saya ada ngomong yang agak kotor sedikit. Jangan, Mungkin Pak. bisa di-beep ya, Pak. Bisa di-beep dulu. Jangan, Pak. Jadi kalau saya itu maksudnya orang rekrutmen mencari the right man on the right place itu salah. Oh, Kalau saya enggak gitu. the right man with the right place gitu ya. Oh ya, kalau Oke. prinsipnya kan gitu kan, rekrutmen Heeh. yang baik itu adalah mencari orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Heeh. Bener kan? Ya. Tapi sebenarnya kalau kita sadari ya, kalau kita Gimana, Pak? sadari benar-benar, itu kita tuh mencari orang yang tepat sesuai dengan diri kita. Oke. Itu. Menarik. Jadi gitu. Coba ya, dibuktikan, saya nggak mau bohong, coba dibuktikan mungkin lebih dari 75%. Ya, 75%. Orang menerima karyawan baru, ini bukan untuk suatu jabatan khusus ya. Ya. Kalau Umum maksud saya ya. bukan untuk umum ya. Itu adalah mereka memilih orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Tingkat kesamaan yang lebih besar dengan dirinya. Itu boleh dicek. Berarti bisa jadi ya gimana caranya si job seeker tahu ya kalau misalkan orang yang interview dia itu bukan sesuai ya, kita tahu karakternya dia. Berarti pinter-pinternya si job seeker itu pada saat dia wawancara mengetahui karakternya dia, karakter si interviewernya ya, si pewawancaranya itu ya. Yes. Saya ngomong begini itu karena pengalaman pribadi saya ya, sebagai HR dan yang pernah mencari pekerjaan. Gitu. Jadi ini ambil contoh di Margaria. Oke, di Margaria itu saya kandidat kandidat nomor 6, ranking 6, Pak. Saya kandidat nomor 6 waktu seleksi untuk HR manager. Pada waktu yang sama dengan saya itu ada 5 orang dengan kualifikasi yang lebih baik daripada saya. Mantap. Ya, kualifikasinya lebih baik. Ibarat gampangnya sertifikasinya lebih baik daripada saya lah. Gitu. BNSP Ya udah macam-macam. Nah, kuncinya terakhir itu ada di interview dengan Pak Arief pada waktu itu. Generasi kedua. Owner. Iya. Kita kan disuruh presentasi ya, terus habis itu interview panel. Presentasi interview panel. Saya urutan nomor 6, Pak, paling terakhir. Berarti semuanya bagus-bagus. Berarti di interviewnya itu di satu ruangan dengan kandidat-kandidat lain? Iya, bergantian. Jadi kita
Bapak Diadu. bisa ini dong, rezeki juga buat Bapak nih dapat yang terakhir. Karena Bapak bisa Iya, melihat dan menilai kandidat-kandidat sebelumnya kan, iya, tapi kan materi-materinya ya kan? benar. Iya. Tapi kan itu dalam satu hari yang bersamaan. Materi sudah saya siapkan. Iya, tapi kan Bapak maksud saya kan bisa combine dengan materi-materi yang secara nggak langsung Bapak dapatkan pada saat itu juga dengan kandidat-kandidat sebelumnya kan. Bisa Ya, jadi loh Pak, ya kan, secara nggak langsung kan. ya, ya, ya. Mungkin ya. Iya benar juga sih teman-teman. Iya, Iya dong. tapi Kalau dalam kalau artian saya gini. kalau saya jadi Bapak nih pribadi ya, saya perhatikan dong ke peserta-peserta sebelumnya gitu kan, yang sudah Ya. presentasi terlebih dahulu. Wah, materinya ini saya perhatikan, saya pelajari. Dari materi saya yang kurang, bisa saya tambahkan supaya menjadi pelengkap dari materi yang saya sampaikan secara tertulis. Jadi Bapak bisa modif dari Improvisasi pembahasannya. lah ya gitu ya. Iya, improvisasi ya kan. Iya. Berarti Ya. intinya sih rezeki, Pak. Enggak, poinnya enggak di situ sih Apa, sebenarnya. Pak? Poinnya adalah ketika mereka menyampaikan apa yang menjadi paparan mereka, presentasi mereka, terus Pak ya, yakin ya, mereka tuh bikin minimal tuh 15 slide. Wah, itu termasuk banyak atau dikit, Pak? Banyak dong, saya cuma 5 slide. Wih, tapi lengkap, detail. Ya nggak tahu. Nah, bukan detail ya. Kalau saya malah lebihnya, karena ini saya punya gaya yang sama ketika menyampaikan suatu pesan Mm-mm. dengan Pak Arief. Oh, itulah yang jadi makanya kesamaan tadi ya. Ya, ya, gitu. Itu. Nah, dari itu salah satu contoh sih ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Terutama untuk pengalaman saya pribadi untuk rekrut ya. Misalnya nih, saya butuh kayak tadi contohnya, butuh seorang desain grafis. Mm-mm. Otomatis kita kan nulis kualifikasinya dong pasti ya. Tapi kan di kepala kita punya persepsi. Nih orangnya nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kan ya? Hmm. Ya kan? Dan kadang persepsi di kepala kita itu adalah pengembangan dari apa yang kita tulis. Misalnya contohnya Hmm. adalah menguasai jangan yang seperti itu, mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Ya, itu kan sebenarnya itu kan kalau ngomong mampu berkomunikasi dengan baik itu suatu nilai yang nggak terukur. Baik itu seperti apa? Ya. Ukurannya nggak ada. Variabelnya apa, tolak ukurnya Nah, apa, luas ya Pak ya. iya. Baiknya itu Nah itu seperti kan, apa gitu kan. nah itu kan baiknya ada persepsi masing si yang menyeleksi kan. Berarti harus ada contoh kasus dong Pak. Baiknya itu seperti apa kan? Ya, ya kalau kalau memang seperti itu maksud saya adalah, nah itu dia kenapa makanya rekrutmen itu sebenarnya bukan mencari the right man on the right Hmm. place, adalah mencari the right man yang memiliki Kesamaan. kesamaan, Gitu ya. kesamaan dengan persepsi yang saya pikirkan gitu. Jadi ketika kita mau hire orang, itu pasti kita punya gambaran loh. Iya, Ini betul dong. orangnya nanti bakalan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak Hmm. gini, kayak gini. Dan itu semua kan bentuknya value ya, nilai-nilai. Ya nggak mungkin dituangkan dalam bentuk kualifikasi di iklan lowongan kerja. Ya, betul, betul. Kan Nah di itu iklan lowongan dia. pekerjaan itu kan cuma syarat umum aja biasanya kan. Nah itu dia. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya mencari the right man and the right place itu ya. Kalau Hmm. memang benar-benar mau objektif the right man on the right place, kan belum tentu sama dengan persepsi kita. Ya, 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 ya. Itu. Nah itulah makanya saya minta kalau untuk pengen job seeker yang pengen ya kemungkinannya lebih besar, perhatiin yang interview seperti apa. Lawan bicaranya Perhatikan. gitu tuh kita harus Lawan paham gitu ya. bicara. Harus Jadi paham. kalau datang-datang juga udah kayak tadi, kan biasanya itu kan pada saat sepengalaman saya juga job seeker gitu ya, Pak ya, Bapak juga job seeker. Kita semua sebenarnya job seeker gitu ya, yang berkecimpung di dunia kerja gitu ya. Kecuali yang wira swasta atau wirausahawan ya. Nah, ada semacam kayak etika-etika mulai buka pintu, terus Iya. mau duduk gitu kan ya. Itu dari dulu Pak, saya kalau misalkan dari interview gitu ya,
entah dapat dari mana, kayak ada bisikan, kalau zaman dulu mah boro-boro Pak ada Google gitu kan ya. Ya kan, boro-boro Pak, Iya, boro-boro Pak ada Google, googling, nggak kayak zaman sekarang gitu kan ya. iya. Ya, dari apa namanya, pada saat kita interview, entah waktu itu saya mungkin, dibisikin oleh temen atau tahu dari temen ke temen, dapat dari temen ke teman lagi gitu kan ya, "Kamu kalau interview perhatikan etika." Betul ya berarti ya, Pak, ya? Ya kan? Bener. Kalau kalau misalkan buka pintu tuh harus ngebelakangin, tangan harus di belakang gitu kan ya. Ya. Jadi nggak kita ngadep balik belakang, itu filosofinya kenapa sih, Pak, harus kayak gitu? Tangan harus di belakang, kan bisa aja ya senyaman kita, apa emang itu semacam kayak etika yang tidak berdasar atau memang kita ngelihat, "Oh, ini orang sopan," gitu? Iya. Nah itu, maksud saya seperti ini, kita kan tumbuh ya, ini jadi kayak ngomongin persepsi saya secara pribadi gini, kita tumbuh besar itu kan di lingkungan yang mendidik kita, Ah, membentuk kita, mendidik betul, kita, membentuk kita untuk jadi sekarang seperti ini. iya, Makanya tadi saya kayak menilai orang yang saya interview dicat rambutnya, berpakaian ala Korea itu salah karena mungkin saya dididik dan dibentuk dengan di lingkungan yang tidak seperti itu. mmm, Dan jadi akhirnya mmm, ketika saya melakukan seleksi, ya dengan punya persepsi yang saya miliki kan, iya, dengan ya kesamaan tadi ya, Pak, ya? norma-norma dan nilai-nilai yang saya miliki. Iya, iya, Nah iya. tapi mungkin saja 10 tahun ke depan, di saat semua HR manager adalah seorang milenial, Nah, ini dia menarik nih. berarti mungkin saja ketika Anda interview harus gayanya kayak gitu. Nah, ini dia nih. Bisa jadi ya, Pak, ya berarti Itu. ya? Iya, itu loh maksud saya dalam ketika sebenarnya bukan mencari the right man on the right place, tapi ketika ada lebih banyak dorongan dan nilai dan Wah, persepsi yang mempengaruhi kita ketika kita menentukan bahwa kandidat ini tepat atau tidak gitu. iya betul juga sih, Pak. Tapi kan ya mungkin insya Allah juga dengan apa didikan-didikan yang sekarang ini masih melekat di lingkungan kita, sekitar kita gitu kan ya, tidak menutup kemungkinan untuk yang HRD-HRD milenial itu masih mengadopsi cara-cara yang sekarang ini masih berjalan gitu kan, Pak, ya. Iya, Apalagi kita punya culture sendiri gitu kan ya. Tidak benar. harus Nah itu melulu dia. yang pakai apa, culture orang luar negeri, terus diadopsi ke Indonesia gitu kan, itu kan kayaknya gimana ya, ibaratnya Ya. tuh kebudayaan kita sendiri tuh tergeser jadinya gitu kan. Iya. Nah, karena kita dididik seperti itu, Iya, dibentuk seperti itu. Tapi kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi. ya mungkin kalau saya pribadi mengharapkan ya tetap di culture kita sendiri sih ya, dengan nilai-nilai yang Iya. ada sekarang ini sih. Jadi untuk Iya. adopsi yang dari luar negeri itu ya buat apa lah, kita kan ada budaya sendiri gitu kan ya, buat apa kita harus Benar. mengadopsi budaya orang lain gitu kan ya, yang bukan memang Iya. ciri ciri khas kita gitu kan. Mhm. Ya, oke, 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 oke. Menarik, Sebenarnya menarik. ini jadi tips buat job seeker. Nanti Iya, iya. tanya aja. Sebenarnya Ya, kalau eee, jadi nanyanya nanti, "Yang interview siapa?" Bukan, "Yang interview umurnya berapa ya?" Harusnya gitu. gitu ya. Iya. Jadi Oh. dia mesti googling dulu ya, watak-watak dan karakter orang tahun 80, tahun 90-an, ya kan. Oh, Iya. 80-an sukanya Dragon Ball, sukanya Eee, Senseiya. tapi Itu itu saya, itu Pak. itu itu terjadi Itu sama saya, saya Pak. loh, beneran. Terjadi sama saya. Jadi selama ini saya ketika diinterview oleh orang-orang sebelum era 80-an, Mmm, kan waktu saya kerja itu kan berarti HR manajernya rata-rata generasi 60 70-an ya. ya, Itu saya mhm, susah nyari, bener susah. Tapi ketika saya sudah menemukan orang yang sepantaran, maksudnya dalam generasi yang sama, iya, yang tidak terpaut jauh umurnya, iya, iya, itu kita lebih nyambung ngomongnya, lebih mmm, ini. iya, iya. Dan akhirnya memang membuktikan gitu. Betul sih, Pak. Saya aja, apa namanya, kerja di perusahaan saya sekarang ini ya, itu hampir seharian, Pak, interview, Pak. Karena hampir seumuran, Pak. Iya. Ngomongin ngomongin tentang film lah, Iya udah di bener. luar Nah, kalau udah udah di luar konteks, i Pak. iya, itu sebenarnya kalau buat job seeker, tandanya
orang yang menginterview Anda tertarik dengan Anda tuh kalau udah ngomongnya ngalor ngidul. Gitu ya? Iya udah ngomong kemana-mana nggak ada ujung pangkalnya udah gitu. Iya, Itu sebenarnya udah tertarik gitu. sudah ngomongin pribadi lah. Kamu besok Iya, weekend kemana? Asik ya kan? iya, Lah, kok nggak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan interview ini ya? iya, iya, Ya iya, iya. berarti itu bisa disimpulkan Itu. usernya itu sudah interest ya. Mm-mm. Nah itu sebenarnya tips-tips banyak ya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah membuat nyaman Suasana. si interview. Iya. Hmm. Cair Jadi lah ya suasana gitu ya. ya cair. Tapi nggak harus ngocol loh ya. Ngocol. Hmm. Tapi dalam artian ketika menjawab itu tidak ada menunjukkan rasa tegang, Ya. mikir banget, nervous gitu. Karena Atau theoretical banget gitu ya. Misalkan dia sudah tahu nih jangan. pertanyaannya apa namanya? Sebutkan kelemahan dan kelebihan Anda. Iya, Misalkan. Itu kan pertanyaan umum dan jawabannya iya, itu emang jawaban teoritis banget gitu. iya. Itu jangan nggak disarankan juga ya berarti ya Pak ya. Kalau saya lebih gini aja, jujur ya. Maksudnya satu tadi ya, ada yang pasti kesamaan kesamaan nilai-nilai, kesamaan persepsi dengan si interview itu satu. Yang kedua membuat si yang menanyai kita itu juga nyaman. Kita memberikan respon yang baik, memberikan umpan balik yang enak gitu. Kalau perlu tidak ada salahnya juga untuk balik nanya gitu. Itu nggak ada Oh. salahnya sih. Itu nggak ada aturan gitu kan? Maksudnya di interview kan nggak ada. Kamu nggak boleh nanya ya gitu. Nah, Paling ini kan nanti itu sebentar, sorry. Itu lanjut yang Pak. kedua. Yang ketiga adalah sorry tadi apa ya? Aku jadi lupa. Satu itu tadi kesamaan persepsi dan nilai. Yang kedua membuat interviewer Nyaman. nyaman. Yang ketiga itu adalah jujur tentang diri sendiri. Oh, oke. Misalnya nih kalau saya ditanya ya, 5 kelemahan saya gitu. Saya tanya, saya susah bangun tidur. Hmm. Lo kok bisa jadi kelemahan? Nah, saya baru jelasin. Itu kan pertanyaan jawaban umum, Pak. Nah, misalnya seperti itu sih ya. Maksudnya Nah, yang penting adalah solusi. jangan 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 kayak menunjukkan bahwa wah kelemahan saya adalah saya ini Pak. Biasanya tuh kalau mereka tuh pengennya yang lemah tapi bagus gitu. Hmm. Saya itu susah berhenti jika Hmm. ada tantangan. Saya tuh agresif, Pak. Nah, itu jawaban kayak gitu kan konyol itu. Kalau menurut saya loh ya. Nah, Kayak gitu. Saya ini kelemahan saya adalah seorang yang kompetitif gitu. Ada yang jawab kayak gitu. hmm. Ya memang benar kompetitif itu bisa jelek, bisa bagus. Tapi lebih baik kamu jujur dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan itu apa? Kalau saya sih sekarang nggak nanya 5 kelebihan dan kelemahan. 5 hal yang membuat kamu nyaman dan 5 hal yang tidak membuat kamu nyaman. Nah, itu dia. Jujur sih maksudnya yang penting jujur tentang apa yang disampaikan tuh Ya, ya. jujur. Tidak perlu dibuat-buat untuk menjadi lebih bagus lagi gitu. Tapi terlalu jujur juga nggak baik ya Pak kali ya Pak ya. Ya Betul kalau nggak sih? jujurnya yang maksudnya gini lah, semuanya kan lagi lagi kalau saya suka yang proporsional sesuai dengan Oke. tempatnya. Jangan sesuatu yang memang pernah dilakukan. Ya, kalau ngomong Terlalu jujur open terus, itu juga nggak baik ya Pak ya ya berarti ya. saya pernah nyuri Pak itu. Nah itu ya nggak mungkin diceritain. Itu kejujuran yang menjerumuskan diri itu Pak. Ya gitu. Ya Ya itu kan? itulah. Ya maksudnya ketika menyampaikan itu pakai bahasa yang jujur, yang apa adanya, tidak perlu menghiperbola. Kalau saya sih apa, hiperbola, Ya, melebih-lebihkan. betul-betul. Melebih-lebihkan. Nah, pertanyaan Ya. selanjutnya Pak. Kalau untuk IPK ya Pak ya, Hmm, berbanding dengan pengalaman, mana yang Bapak dahulukan Pak? pengalaman. Pengalaman ya. Berarti IPK bukan segalanya ya. Bukan IPK bukan segalanya, tapi adalah ya kita pernah sama-sama kuliah lah ya. Hmm. Orang yang IPK-nya jelek itu belum tentu bodoh. Ya. Karena mungkin dia bisa aja salah jurusan, Hmm. salah pergaulan, Bisa jadi.
Ya gitu kebanyakan atau, main. ya gitu-gitulah maksudnya karena kalau ini kembali lagi saya nggak tahu ya kalau eranya sekarang ya, Ya, kalau eranya kita kan orang kuliah tuh kan kayak gitu ya, Pak, ya. ya, Kan gitu. ya, Makanya pandangan saya daripada, daripada IPK lebih baik pengalaman. ya, Pengalaman itu dengan pengalaman, itu akan lebih membuktikan seseorang sih kalau saya. ya, karena dari pengalaman itu kan dia jati dirinya kan sudah terbentuk ya Pak ya. Iya, benar. Mantap juga nih. Nah, tapi untuk yang fresh grade, Hmm. nah kembali lagi. Makanya itu, kembali lagi kalau untuk yang fresh grade yang belum punya pengalaman, please attitude. Nah, Gitu. itu yang dijual apa Pak? Kalau untuk teman-teman fresh grade nih, Nah, ya itu pada tadi, saat interview attitude. kerja Pak, selain attitude ya, selain attitude. Mm. Apa ya? Kalau itu tadi, kalau untuk yang fresh grade, saran saya jujur aja gitu. Mu- Pengalaman ya biasanya kan kalau kita gali untuk HR kalau fresh grade itu kita cari pengalaman organisasi sih. itu dia poinnya. Mm. Tapi ya jujur aja lah, jangan Iya, apa ya bilang pernah ini, bilang pernah itu, ya, tapi ya, ternyata nggak pernah. ya. Kan bisa aja sih. Anggota organisasi itu, tapi ketika ditanya yang berkaitan jadi bingung, kan lucu juga Ya, ya. ya. Nah, ini korelasinya ke apa namanya? Karyawan yang berpengalaman ya. Itu kan kita tadi ngebahas yang apa namanya? Yang fresh grade gitu ya. Ya. Gimana kalau untuk karyawan yang berpengalaman nih Pak, untuk Bapak mencari level tertentu atau jabatan tertentu gitu ya. Hmm. Apakah bisa diproses kalau untuk karyawan yang sudah lama menganggur, tetapi sebelumnya dia sudah punya pengalaman nih di bidang yang kita cari, intinya relevan lah. Misalkan Bapak Hmm. cari accounting manager, ya kan? Hmm. Dengan suatu lain hal dia lama menganggur, ya kan? Hmm. Tetapi Hmm. dia secara background, terus secara pengalaman pekerjaannya juga, gitu ya. Dia punya Hmm. pengalaman yang kita cari. Misalkan dia Hmm. menguasai account receivable, menguasai Hmm. account payable, mungkin plusnya juga dia menguasai pajak gitu kan ya, Hmm. bisa Hmm. PPh 21 juga terkait sama karyawan misalkan. Hmm. Tapi dia udah lama nganggur nih 2 tahun, 3 tahun. Bakal Hmm. ada pertimbangan nggak Pak untuk dipanggil minimal interview gitu? Ya, Ada ya pasti berarti dong. ya? Ya. Tapi yang paling penting selama menganggur itu dia melakukan apa? Itu yang Bapak mau tahu ya. Iya. Nah, selama menganggur itu yang ideal itu apakah misalkan dia cuma kerja rumahan, bisa bisa jadi dia ojek online, ya kan, belum dapat kerjaan, Ya. dipanggil-panggil juga belum belum dapat kerjaan, Hah? akhirnya dia terjun ke dunia Hmm. transportasi online gitu kan ya. 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 Nah, itu menjadi pertimbangan nggak Pak, kayak gitu-gitu? Kan banyak Pak, Iya. sekarang ini ya, Iya. dia Iya. levelnya dulu manajer, terus Oh, kena pengurangan karyawan besar-besaran, yang jadi akhirnya ojek online. level manajer, level-level operasional misalkan sampai ke direkturnya gitu kan, nggak ada kerjaan lain, perusahaan juga nutup pintu, keran rekrutmen juga ditutup untuk saat ini misalkan ya. Hmm. Yang Hmm. mengakibatkan dia mungkin setahun 2 tahun ini dia, berubah, apa namanya, profesi menjadi ojek online. Banyak loh, Pak, Hmm. ya kan. Hmm. Nah itu gimana Pak, kira-kira Pak? Ya bagus dong. Bagus ya? Kalau saya menilai bagus. Maksudnya dia punya effort kan. Ya, Dia masih oke. berusaha effort untuk keluarganya. Untuk ekonominya terutama ya? Iya. Sebenarnya kan untuk level-level atas itu kalau ngomong kompetensi 11-12 semua lah pasti. Hmm, Iya kan? ya, Ngomong kompetensi pengalaman juga pasti 11-12 semua. hmm, Yang dibutuhkan apa biasanya untuk level-level atas? Effort. hmm. Ketika dia menghadapi suatu situasi sulit, apa yang dia lakukan? Solusinya apa Solusinya gitu ya? dia apa? Iya. Nah, Langkah yang dilakukan apa? Itu yang membedakan untuk orang-orang memilih untuk key person di level-level oke, atas. oke, oke. Kalau saya Next sih question Pak. seperti, kalau saya, Hmm, ya kalau saya seperti itu sih. seperti itu ya. Nah biasanya kan Mm-mm. di sesi acara interview terakhir itu kan biasanya kan ada pertanyaan buat kami. Biasanya kan kayak gitu Hmm. Pak. Iya, iya, iya. Saudara ada pertanyaan untuk saya misalkan kayak gitu. Nah itu Kadang, biasanya kadang iya,
kadang ya, kadang enggak sih kalau saya. Kadang iya, kadang enggak ya? Tapi Ya, kan bukan pertanyaan, jawaban yang ideal bagi job seeker untuk menjawab pertanyaan. Ya kalau saya pribadi, heeh, misalkan saya diterima sebagai sales manager, saya tanya, heeh, di situ nanti untuk apa namanya, targetnya berapa? Biasanya saya tanya kayak gitu. ya, ya, Target, terus penjualan per bulannya itu biasanya di sana mencapai berapa? Terus mhm, masalah yang dihadapi untuk saat ini itu apa? Misalkan kalau mhm, saya sih nanyanya detail, Pak. Kalau saya ya. iya, Karena iya, kan jabatan itu akan saya embani gitu kan ya. Jadi mhm, saya yang saya tanyakan itu karena yang akan menjalani posisi itu kan nanti saya, makanya saya tanya detail, biasanya kayak gitu ya. Misalkan iya, kayak saya tadi ya, misalkan saya mhm, sales manager, terus mhm. biasanya yang Anda lakukan itu untuk mencapai target dalam Tujuan waktu itu, 1 bulan ya, ini seperti apa? Caranya ya, seperti apa? Strateginya apa? Apa yang sudah mhm, dilakukan, berhasil atau tidak, gitu kan? mhm, Volume mhm, volume volume penjualannya seberapa tinggi misalkan kayak gitu ya. mhm, Salah nggak pertanyaan kayak gitu? Kalau ini kita ngomongin sales ya, Pak, ya. mhm. Iya, Timnya sebenarnya timnya pertanyaan timnya timnya yang saya handle ada berapa orang gitu. iya, Target per tim itu satu orangnya berapa per bulan iya, gitu. gini, Salah nggak Pak kira Pak? sebenarnya Pertanyaan begini kayak gitu Pak? begini, sebenarnya pertanyaan, atau kesempatan diberikan apa yang ingin kamu tanyakan, itu Hmm, sebenarnya untuk mengetes si, eee, si interviewer itu, si yang mengikut si job interview itu, seeker-nya? ya si job seeker-nya, untuk mengetahui seberapa dia antusias dengan pekerjaan ini. Hmm. Intinya sebenarnya itu aja sih. Berarti Kalau nggak salah orang dong nggak pertanyaan saya tadi berarti ya Pak ya? iya, iya, tapi bukan maksudnya dalam artian itu bukan pernyataan benar atau salah, tapi Ya. sebenarnya itu untuk mengukur antusiasmenya dengan pekerjaan yang Anda coba untuk Anda lamar ini seberapa jauh, seberapa kuat antusiasmenya, Hmm. itu. Itu jadi apapun apapun yang Anda tanyakan ya sebaiknya yang relate sama pekerjaan yang nanti akan Anda tempati, Iya, betul. gitu. Yang penting ya intinya adalah menunjukkan antusiasmenya. Ya, 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 ya. Seru juga nih obrolan kita nih Pak. Nah, mungkin last question ya Pak ya, mengingat durasi Ya, hampir 2 jam. Wah, udah lumayan lama nih. Nah, menurut Bapak nih ya, sekarang ini kan sudah zamannya digital marketing digital semua ya Pak ya. mhm, Peran HRD nih terutama ya, dalam mhm, mengatasi teknologi sekarang ini Pak, ya kan. mhm, Contoh nih, mhm, dulu kan ada HRD yang membantu untuk menghitung absensi karyawan, gitu kan. mhm, Sekarang sudah terhandle by system, jadi ya sudah nggak diperlukan lagi dong secara nggak langsung, ya nggak sih? mhm, Terus mhm, dulu ada, apa namanya, HRD admin lah ya bisa dibilang ya, yang mhm, lebih ke arah sifatnya tuh administratif gitu ya. Sekarang semuanya mhm, sudah by system semua, Pak. Anggap aja mhm, kayak di transportasi sekarang yang sudah berapa tahun sudah dijalani gitu ya. ya, Contoh kayak jalan tol, dulu kan ada orang tukang tiket segala macam gitu ya, kita mhm, bayar dapat tiket kayak gitu kan, baru bisa mhm, bypass gitu kan ya. Terus digantikan semua secara otomisasi gitu kan ya, tinggal ngetap kartu selesai, lewat, buka pelangnya tinggal lewat. Nah, ke mhm. depannya nih HR seperti apa nih menurut Bapak kalau semuanya, apakah peran HR itu akan tergantikan by system semua, terutama semacam kayak yang saya tadi bilang mungkin ke human resource information system, atau Mhm. memang tetap diperlukan nih kaedah-kaedah dari terutama dari ilmu-ilmu HRD-an per HRD-an lah, Mhm, kurang lebih kayak gitu kan. Karena kan HRD kan luas ya, Pak, mhm, ya. iya. Oke, kalau menurut saya ada beberapa bagian yang hilang, Mhm, kayak contohnya tadi yang sifatnya administratif pasti akan hilang, mhm, tapi akan ada beberapa bagian yang masih ada, mhm. dan ada akan beberapa bagian lagi yang berubah. Gitu ya, Pak, ya? Ke depannya ya, Iya, ya ke depannya seperti itu. kalau saat Misalnya inilah nih, ya. ini bayangan bayangan saya ya, Mhm, ke depan itu mungkin fungsinya HR lebih ke arah pengembangan. development ya, Pengembangan training bisa juga ya. SDM dan lain sebagainya gitu. Mhm, Mungkin ya mungkin sekarang sudah seperti itu, tapi dalam artian adalah tuntutannya nanti ke depan
kan sekarang jarang banget ya HR yang punya R&D, Research and Development. Hmm? Yang akhirnya kita kalau misalnya untuk pengembangan karyawan kita masih sering pakai konsultan, Oh, oke. gitu kan ya. Nah, itu mungkin ke depannya kalau menurut saya ini akan jadi kuncinya. Hmm, Karena apa? Perubahan terkait dengan eh, apa ya, komunikasi, hmm, perubahan terkait dengan digital tadi, hmm. itu kan sangat cepat ya Ya, sekarang. betul. Dan Sangat cepat. masif. Dan masif juga. Iya, aplikasi HP contohnya itu cepet banget berubahnya. Hmm. Update dari kemarin, update lagi gitu. Itu Ada yang ini, seperti ada itu. itu ya. Hmm, hmm. Iya, ya akhirnya semuanya itu, Hmm. sorry, pas ini hari ulang tahunnya Pak Arief sebenarnya. Oh gitu? Wah, sampaikan Iya, salam saya, Pak. oke. Kalau Ya masih itu. ingat. Nah, iya. Nah ini nyambung lagi tadi ya. Nah, Jadi peran R&D ke depannya akan jadi lebih 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 penting oh, research and sesuai development dengan ya. industri masing-masing ya. Hmm. SR di industri manufaktur, industri di masing-masing itu seperti itu. Ya, 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 ya. Gitu. Seru nih, Pak. Apa namanya? Ya mungkin bisa saya simpulkan ini terutama untuk yang fresh graduate ataupun yang experience sekalipun ya, walaupun mereka juga sudah punya pengalaman, intinya jangan terlalu gugup lah ya pada saat sesi interview sama si user gitu ya. Jadi Hmm, kita juga bisa menilai lawan bicara kita gitu kan, apakah iya, kita ini sesuai sama harapannya dia dan jangan terlalu tegang juga gitu pada saat sesi interview gitu ya. iya, Tetapi berbanding terbalik nih biasanya sama hasil psikotes gitu kan. Tapi psikotes itu juga menentukan ya. Kalau boleh tahu iya, Pak, ada persentase-persentasenya ya, untuk iya, sesi interview berapa persen, iya, psikotes iya, itu untuk mempengaruhi dia diterima atau tidak itu berapa persen gitu ya. Sisanya iya, mungkin attitude, ya kan. hmm, Kurang lebih kayak gitu ya iya, biasanya ya, untuk penilaian benar, ya. Betul ya Pak ya? benar, benar. Oke. Ya berarti Hmm, ada plotnya masing-masing ya. iya, Ya ini yang semuanya harus ya, diperhatikan ya berarti ya untuk ya, si job seeker ya. Oke. itu sih. Ada Ya kalau pertanyaan untuk ngomong saya, Pak? tips, nanti kita kalau saya nanya sama Pak Wahyu di sesi yang beda pasti. Mantap. Nanti boleh juga nih, Pak, direferensikan orang sales Bapak nih kan, buat saya tanya-tanya nih. Misalkan, ya saya sih nggak nanya detail kayak gini, Pak, ya otomatis Iya, kan pasti ngomongin strategi penjualan nggak mungkin kan, karena kan itu kan, rahasia perusahaan biasanya kan kalau ya, ngomongin strategi gitu kan ya. ya. Tapi sih biasanya perusahaan-perusahaan distributor, bisa termasuk distributor juga ya Bapak ya? Hmm, distributor belum sih, belum. Tapi Belum ya? distributor untuk Niagaria Group sendiri ya. Oh iya, pasti Ah, kan. tapi kalau di luar belum. Berarti di tempat Bapak ini juga ada reseller-reseller dong ya? Resellernya ya karyawan Margaria. Dari luar nggak bisa, Pak? Kita sementara masih belum buka program seperti itu. Jadi untuk sementara program untuk reseller itu masih Dijual untuk, oleh karyawan si Margaria. iya. Misalkan Pak Dian nih, harga Oh, persatuan atau satu kodi lah harganya misalkan lima puluh oh, ribu dari perusahaan Bapak oh, jual batas bawahnya 50.000, Bapak jual 100.000 masih oh. oke-oke aja berarti ya? Iya. Kayak gitu ya? Ya karena memang tujuannya untuk mensejahterakan Mensejahterakan karyawan karyawan. Margaria dulu. Iya. Jadi orang luar belum dulu. Ya, karena kan kalau sudah ya kan jangan membantu yang lain dulu kalau di lingkungan sekitar kita masih Masih susah. kekurangan kan gitu. Iya, Setuju sih, Pak. gitu. Setuju sih, Pak. Kalau misalkan di dalam sudah mandiri, Oke. ya kan? Nah, Sudah ini, gitu. Atau tapi mungkin begini, bisa bisa aja gini sih, Pak. Jadi dari reseller karyawan Margaria buka cabang reseller lagi. lagi di luar. Iya, Bisa, itu boleh ya? itu boleh, kalau itu boleh. Tapi kan yang maksudnya Oh, yang langsung tangan pertamanya bukan orang lain, tangan pertamanya masih dari karyawan karyawan Margaria. internal. Iya, Itu diperbolehkan dan sah itu, Pak? boleh. Kalau itu boleh. Yang penting tangan pertamanya karyawan Margaria. Internal ya? Iya, karena Suatu tujuannya awalnya untuk karyawan Margaria dulu. suatu kebijakan yang positif kalau menurut saya sih. Gitu. Kalau menurut saya sih kebijakan yang positif itu, Pak. Karena ada Iya. juga perusahaan lain ya,
yang saya ketahui gitu ya. Jadi dia itu memang ada program voucher untuk karyawannya. Jadi kalau Iya. misalkan dia mau beli barang itu lebih murah. Hmm. Misalkan harganya 700.000, harga pasaran secara distribusinya ya. Terus Hmm. kalau dia jual di umum itu harganya misalkan sudah 1 juta. Nah, kadang-kadang perusahaan ini tidak memperbolehkan itu. Ada juga Pak kayak gitu Pak. Hmm. Karena apa? Oh Dia ya. ngambil untung dari situ, margin. Kamu saya kasih harga 700. Terus kamu buat beli sebanyak-banyaknya karena ya mungkin ada batas juga ya voucher untuk karyawan gitu ya. Ya. Misalkan ada 5 voucher, terus dia ngambil margin cuma tipis, harga 1 juta di pasaran. Terus dijual 900, beda 100 atau beda berapa lah gitu ya. Terus dia kan ngambil untung itu kan marginnya kan lumayan Pak, 300.000 lah kurang lebih. Dikali 5 sudah 1,5 untungnya dia. Hmm. Tapi Kalau kita kalau sudah ada aturan khusus sih terkait dengan penentuan harga. oh gitu. Iya, sudah ada aturannya. Jadi Nah, pokoknya intinya adalah ketika dijual hmm, ke customer, ya, bukan reseller loh ya, hmm. itu harga HET-nya sekian. Oh, ya intinya sudah ditetapkan harga, ya sudah termasuk Ya, profit and loss-nya berapa gitu kan ya. iya sudah semuanya. Berarti sudah diperhitungkan semua nih untuk harga internal berapa, jadi nggak menutup biaya operasional juga kan. Benar. Dan sudah Ya, di dalamnya juga sudah termasuk dapat keuntungan di situ kan. ya. Intinya adalah kita bagaimana bisa itu tadi satu untuk semua, semua untuk satu. Iya. Sudah kayak film ini Pak, apa namanya? Saya lupa Terima ya. seketir. Iya, Terima Seketir. All for one for all. Iya, itu apa namanya, kayaknya ini banget, apa namanya, filosofi mendunia banget sih. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih Iya. dipakai atau enggak sih. Itu kalau Nah, istilah-istilah itu emang familiar di zaman-zaman kita sih, Pak. ya Kalau sebenarnya kan kalau banyak peribahasa ya. Berat iya. sama dipikul, ringan sama Iya disanjing iya iya. gitu kan. Itu sama sebenarnya sama aja kan gitu. Anak-anak sekarang ini Ya. mempelajari hal-hal peribahasa kayak gitu nggak kira-kira ya? Masih tenang aja. Taunya joget TikTok, Pak. Nggak juga sih, Pak. Ya mungkin ada ajaran-ajaran orang tuanya mungkin ya. Di sekolah Aduh, mungkin aduh. ada juga kali ya pembelajaran Aduh. peribahasa bahasa Indonesia ya, Semoga masih ada, semoga masih masih ada ada. ya. Iya. Itu ya palingan kan sekarang kan tinggal di-googling aja sih, Pak. Iya. Peribahasa ini, itu, ini, itu. Cuman kan ketika semua dimudahkan, Heeh, orang itu jadi tidak ada lagi effort-nya lagi kan. eee, Saya baca dari situ juga sih. Ketika semua ada di depan mata dimudahkan, kita malah jadi kayak males gitu. Kita iya. dulu berusaha nyari buku ke perpustakaan, gimana Iya, caranya nyari buku gratis, bisa baca buku gratis di perpustakaan kan gitu kan kita ya. betul betul. Nah, kalau sekarang kan buku-buku online banyak sekali, tapi Iya apakah banyak yang membaca? Kan gitu. iya Buku online yang tinggal download, dibaca gratis, apa di print gitu, itu banyak sekali kan iya, di tinggal internet. baca aja sih Tapi sebenarnya, Pak. ih, lah Berseliweran ya, kan? tapi iya, tapi apakah banyak orang yang membaca buku itu? Bisa Iya dicek iya lah iya. kalau buku-buku terkenal berapa yang baca rate-nya berapa itu bisa dicek. Betul betul betul. Oke Ya. lah kalau gitu, Pak. Mungkin dari Oke, Pak Dian ada tips-tips buat job seeker nggak, Pak? Selain yang Bapak sampaikan tadi. oke apa ya? Mungkin Kalau untuk yang, apa namanya, untuk yang fresh grade mungkin ya terutama ya. Karena kan di oh, penyerapan di perusahaan Bapak ini kebanyakan fresh grade, betul nggak sih, Pak? ya nggak banyak gitu ya, Mhm. nggak banyak, cuman 30% dari kebutuhan kita fresh grade. Fresh grade ya. Berarti paling banyak itu untuk karyawan yang minimal pengalaman 1-2 tahun berarti ya, Pak, ya? Ya, ya satu Nah, dua itu tahun. mungkin kita, apa namanya, mungkin secara keseluruhan mewakili untuk semua ya, Mhm, baik itu mhm, fresh grade yang mungkin pengalaman mhm, 1-2 tahun sampai ke mhm, experience level gitu ya. mhm, mhm, Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar kita nih nggak nanti, Pak? Kurang lebih ya. mhm, ya. Oh, Dari sudut pandang atau kacamata dari HRD nih biasanya nih, Pak. dari HRD bukan dari saya berarti ya? Iya, Kalau dari HRD ya normatif ya pastinya kalau dari sudut pandang HRD,
Kalau ya pahami betul. Kalau tips saya ya, ketika Anda melamar suatu pekerjaan, Hmm? itu satu pahami betul Lawan bicara. perusahaannya. Oh, perusahaan Perusahaannya dulu dulu. ya. Browsing. Hmm. Itu perusahaannya apa? Jangan sampai itu Tertipu. nggak banget, nggak ya, satu tertipu, yang kedua nggak banget ketika ditanya HRD, Anda tahu apa tentang perusahaan ini, nggak tahu apa-apa, itu nggak Hmm. banget itu. Nggak banget ya. Loh, berarti Anda nggak antusias dong Hmm. untuk mencoba posisi ini. Nah itu, jadi satu, cari tahu dulu perusahaannya itu perusahaan apa. Satu, untuk diri Anda sendiri supaya tidak tertipu dengan perusahaan yang abal-abal atau memang ada oknum-oknum yang pengen menipu. Yang kedua juga itu menambah bekal Anda ketika interview. Hmm. Tuh. Yang kedua, kalau bikin CV itu usahakan semenarik mungkin. Nggak Apanya, perlu Pak? harus detail. CV-nya format Desainnya CV. format ya. Tapi yang paling Ya, penting kan format. bukannya isi juga, Pak. Iya, isi cuman terlalu, kalau sorry ya Pak, ini jujur aja. Hmm. Kita baca CV setiap hari berapa banyak? Hmm. Kalau Nah, sekarang ada dua tiga lembar, hmm. ya pas sempat. Pasti kita cuma baca depannya aja. Ini jujur aja nih kayak gitu. Bapak baca CV berapa lama, Pak? Saya lihat ya, biasanya ya, kalau kalau saya baca CV, yang pertama saya lihat adalah pengalaman kerja. Oke, itu yang paling utama ya. Iya, pengalaman kerja. Gitu. Itu pertama. Latar belakang pendidikan itu ntar dulu, ini ya, kecuali kalau ada fresh grade. Hmm. Kalau fresh grade, tampilkan pengalaman organisasinya. Hmm. Atau kegiatan-kegiatan Maksud lainnya ya. ya, tapi maksud saya adalah kalau format CV itu nggak usah 2-3 lembar gitu. HRD juga males, karena apa? HRD itu pasti akan menyeleksi banyak banget aplikasi. Hmm. CV Mending maksudnya ya. ya CV aplikasi itu lamaran gitu ya. Hmm. Nah itu mending kalau bisa dalam 1 lembar, tapi bisa menunjukkan Anda itu siapa, prestasi Anda apa. Udah gitu aja. Jadi bikin Kriteria-kriteria CV-nya, lainnya misalkan kayak umur, wah, gender, enggak itu banget. nomor sekian ya? Kalau udah ada tanggal lahir, kenapa harus ditulis umur? Hmm. Ya kan? Tanggal bulan lahir kan Hmm. ada itu ya. Ya, Tanggal lahir kapan, bawahnya masih umur tulis umur sekian. apa. Nggak, nggak perlu gitu. Boros Masa boros HRD nggak boros kosakata, Pak. masa HRD nggak bisa ngitung umur kan gitu kan maksudnya. Nah, Nah, itu contohnya kayak gitu. tapi itu nomor sekian lah ya untuk apa namanya? Gender, umur tadi ya, kurang lebih ya. Iya, iya. Tapi yang terutama itu tadi ini ya, pengalaman Pengalaman bekerja kerja. gitu ya. Skill Ya. mungkin juga menunjang gitu Heeh. ya. Heeh. Benar. Itu maksud saya itu. Jadi satu itu tadi, kenali perusahaan yang Anda lamar. Yang kedua, bikin CV semenarik mungkin, tidak perlu detail panjang lebar, cukup poin-poin tertentu yang menurut Anda bisa menampilkan prestasi Anda. Hmm. Gitu. Oke. Sedikit lagi Pak, terakhir nih Pak. Jadi Ya, selain di Jogja tadi, ada di Jakarta dan di Bintaro ya berarti ya Pak ya? Jakarta, Rawamangun, Bintaro, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Purwokerto, Kalau di Jakarta itu di Rawamangun, kalau di Tangerang itu dan di Bintaro berarti ya? Bintaro. Ya, Oke. Wah, ini bisa juga nih untuk kita bantu juga nih apa rekan-rekan job seeker kalau misalkan ada yang mau berkarir di perusahaan Bapak, ya kan? ya, ya, Untuk apa namanya, ngecek lowongan-lowongan iklannya itu yang sudah tersedia tadi di mana, di Jobstreet atau di ya. Job jobportal.id, portal, ada juga job portal ada di. di LinkedIn tadi ya, kurang Iya, lebih kayak iya, gitu ya, Pak, ya. ya, Di Solo ya. juga ada, di Semarang juga ada, terutama di Jogja memang markasnya gitu ya, Pak, ya. Iya, head office-nya di sini, Head office-nya di ini ya, Pak, ya. Oke lah Jogja. kalau gitu, Pak Dian, nggak Oke, berasa, Pak, sudah hampir 2 jam. 2 jam lebih lah. Iya, ini saya nanti mungkin ada sesi-sesi yang saya potong nih, Pak. Apa namanya, supaya Oke, oke. mempersingkat durasi sih. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dian. Sama-sama Pak Wahyu. Kalau nggak keberatan Ya. mungkin bisa office tour, Pak, dikirimin ke saya. Mungkin Oh iya, nggak usah nggak harus harus apa sekarang ya. namanya.
Iya, boleh Soalnya nanti. saya lagi ada perayaan ulang Iya, tahun nih, iya. Pak. Besok-besok juga nggak apa-apa sih, Pak. Office tour itu Oke, kan oke. mungkin, resepsionisnya seperti apa, ya kan, Oh, punya berapa kita store. konsepnya udah kita konsepsinya kalau untuk resepsionis anjungan mandiri. Wah, boleh banget tuh, Pak, kirim ke saya, Pak, sebagai nilai tambah perusahaan Bapak nih. Wah, Ya, di mata job seeker, oh ternyata culture-nya seperti ini, budaya ya, etos kerjanya kayak gini, kayak gitu, etikanya kayak ya, gini, ya kan. Jadi si job seeker ya, itu kan bisa menilai, kurang lebih kayak gitu ya, Pak, ya. ya, Oke, Pak, ya. saya akhiri dulu. Terima kasih banyak nih Oke, atas waktunya, Pak Dian, sama-sama. ya. Jadi Ya, ini sangat bermanfaat sekali insya Allah kepada job seeker-job seeker yang ingin meniti karir. Jadi HRD itu luas banget ya. HRD itu benar. luas banget. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan yang dengar konten ini, memang dia memang passionnya itu di HRD juga, ya mungkin silakan geluti di dunia HRD, ya kan. Hmm, Jadi nanti makanya di sini konten ini memang lebih banyak di HRD dan sales ya. Jadi ya, oke, bagi rekan-rekan yang mau berkecimpung atau terjun di dunia HRD ataupun sales ya di sini banyak hmm, trik-triknya gitu ya, banyak hmm. solusi-solusi yang bisa kita hadirkan. Semoga ini sangat bermanfaat banget ya Pak ya Ya, kepada khalayak ramai memang amin, amin, amin. karir gitu Ya, ya. Terutama Bapak Dian Fitriawan ini yang sharing session yang terutama mewakili Margaria Group ya dari hmm, beberapa industri yang ada di perusahaan Bapak sangat jelas sekali ini atas apa namanya penjelasannya lah ya. Insya Allah kita ketemu Pak, insya Allah umur kita panjang gitu ya, amin. amin, Nah, amin. jadi nanti Ya, kita bisa bersua kembali, mungkin kita akan tanya seputar sales-nya seperti apa sih, gitu kan ya. Mungkin oke. stay tune Ya, aja di Sales and HR Vlogger dari @rmwahyu_ di IG, Instagram-nya. oke. Nanti di YouTube-nya juga kita akan tayangkan. Jadi jangan lupa di-subscribe, share, dan di komen. Atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari atau ada yang kurang, misalkan ada yang mau pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kembali, supaya kita bisa tanyakan kepada HRD-HRD lainnya dari perusahaan-perusahaan lain, silakan. Nah, terutama untuk Pak Dian Fitriawan, sekali lagi Pak, Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. sama-sama, Salam sehat sama-sama. ya, salam Salam buat sehat ya. Pak Cahyo, misalkan seperti itu ya, salam buat Pak Ya, Arif juga gitu ya Pak ya. ya, ya, Nanti ya, insya ya. Allah kapan-kapan kalau misalkan saya ke sana berkunjung kembali dan kita makan di es Ya, pasti, sambal. pasti, pasti. Ayo, pulang ke Oke Pak, Jogja. oke ya Pak ya. Selamat sore Ya, ya. Assalamualaikum selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.